Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai BMC pada Microcat. Saya Muhammad Bates Satrio. Nama saya Rizky Nurhalifah. Perkenalkan, nama saya Nadia. Microcat. Perkenalkan, nama saya Eka Silvia Pangastuti. Saya Fatia Nurul Anisa. Perkenalkan, nama saya Mayang Handika Nisa Saputri. Sebelum kami membahas BMC pada Microcat, izinkan kami terlebih dahulu menjelaskan mengenai bisnis kami. Microcat merupakan bisnis yang menjual produk makanan yaitu risol. Risol kami ini berbeda dengan risol pada umumnya. Risol kami memiliki bentuk dan citra rasa yang unik dan kekinian. Microcat sendiri mempunyai risol dengan berbagai varian rasa seperti risol isi makaroni, risol isi sosis mozzarella, dan risol isi sosis dan telur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas atau BMC. Apa itu bisnis model kanvas atau BMC? Bisnis model kanvas merupakan sebuah tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengalaman biaya, dan cara kerja perusahaan. Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen sesuai urutannya, yaitu pertama, customer segment, kedua, value proposition, ketiga, channel, keempat, customer relationship, kelima, revenue stream, keenam, key activities, ketujuh, key research, kedelapan, key partnership, dan kesembilan, cost structure. Pertama, customer segment. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Customer segment pada Microcat, pertama keluarga, kedua seluruh kalangan usia mulai dari anak kecil, remaja, dewasa hingga orang tua, ketiga para pencinta gorengan terutama risol, keempat kalangan menengah bawah hingga atas, kelima tempat nongkrong anak milenial. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Fatia Nurul Anisa. Value proposition. Value proposition ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Value proposition pada Microcat. Yang pertama yaitu bentuk risol yang kami buat sangat bervariasi. Ada yang berbentuk persegi panjang, segitiga, dan bulat. Yang kedua yaitu pelanggan akan mendapatkan risol dengan berbagai varian rasa yang kekinian. Yang ketiga yaitu pelanggan dapat membeli dalam bentuk bekunya. Yang keempat yaitu risol yang kami buat menggunakan bahan-bahan berkualitas dan halal. Yang kelima yaitu kami menggunakan kemasan yang eco-friendly dalam upaya untuk mendukung perintah dalam mengurangi sampah plastik. Yang keenam yaitu harga terjangkau dan ekonomis, dan yang terakhir yaitu tempat yang unik dan instagramable untuk berfoto. Ketiga yaitu channel. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen melalui penggunaan channel yang tepat. Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Channel pada Microcat. Yang pertama yaitu media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Yang kedua yaitu physical store. Yang ketiga yaitu marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Yang keempat yaitu mitra pengemudi dan ekspedisi seperti Gojek, Grab, Tiki, dan JNE. Yang kelima yaitu website, dan yang terakhir yaitu pameran atau event bazar makanan. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari Mayang. 4. Customer relationship. Usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik
baik dari segi biaya, layanan, maupun harga produk. Customer relationship pada MyCrocket: 1. Sosial media, 2. Membership card, 3. Website, 4. Pelayanan yang baik, 5. Giveaway, 6. Promo pada hari-hari besar. 5. Revenue stream. Revenue stream adalah aliran pendapatan yang masuk ke perusahaan yang didapat dari pelanggan. Revenue stream pada MyCrocket: 1. Penjualan online dan offline, 2. Mengikuti bazar makanan, 3. Servis dari tiap pelanggan dengan pembelian langsung sebesar 5% per bill. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuri. Yang keenam ada key activities. Key activities mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan sebuah produk untuk mendapatkan hasil dari bisnis, yang perlu diukur efektivitasnya setiap waktu. Key activities pada MyCrocket: yang pertama adalah membuat resep, yang kedua mencari bahan baku, yang ketiga produksi, yang keempat melakukan promosi, dan yang kelima adalah penjualan. Lanjut, yang ketujuh. Ada key research. Key research merupakan komponen yang berisi apa-apa saja yang dibutuhkan agar suatu organisasi dapat bekerja. Key research pada MyCrocket: yang pertama, bahan baku. Yang kedua, ada peralatan masak dan peralatan toko. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, resep dan teknik pengelolaan bahan baku. Yang kelima, tanah berwujud atau aset atau tanah dan bangunan. Yang keenam, tenaga pengolahan untuk aktivitas operasional. Yang ketujuh, ada ponsel dan internet. Untuk elemen yang ke-8 yaitu key partners, di mana key partners ini merupakan pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan dalam menjalankan key activities. Nah, key partners ini mempunyai tujuan untuk mengoptimasi operasi dan juga risiko bisnis. Salah satu key partners yang ada dalam perusahaan kami, MyCrocket, yaitu pemasok penyedia bahan baku di pasar, pemasok kemasan, ekspedisi dan mitra pengemudi, dan yang terakhir, marketplace. Untuk elemen yang terakhir, yaitu cost structure, di mana berisi tentang biaya yang dikeluarkan dari suatu perusahaan ketika mengeksekusi bisnis modelnya. Salah satu cost structure yang ada dalam perusahaan kami MyCrocket yaitu biaya variabel, biaya pembelian peralatan toko, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya kemasan dan packaging, biaya promosi atau biaya pemasaran, biaya develop dan maintain sistem, biaya tambahan misalnya kita akan mengadakan event seperti bazar dan lain-lain, dan yang terakhir biaya perawatan peralatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.